Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak semua, semangat bagi anak-anak hebat. Hari ini kita kembali untuk belajar secara daring atau secara online. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Baik, anak-anak hebat, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat, bertemu lagi kita akan mempelajari tema 1 yang ada di kelas 6. Nah, anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menghilangkan gambar Bapak terlebih dahulu agar tidak mengganggu penjelasan maupun mengganggu gambar-gambar yang dapat membantu kamu agar memahami pelajaran pada pagi hari ini. Baik, anak-anak yang hebat, pada belajar secara daring pada pagi hari ini, kita akan belajar masih di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Sistem belajar yang Bapak akan laksanakan yaitu kita akan pelajari tiap mapel dan ini merupakan ringkasan mata pelajaran PKN ya, dari subtema 1, subtema 2 dan subtema 3. Jadi Bapak coba bantu untuk meringkaskan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting, anak-anak bisa catat di buku catatan. Selain itu, anak-anak juga persiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku penunjang yang relevan lainnya dalam melaksanakan pembelajaran. Anak-anak yang hebat, pada pembelajaran muatan pelajaran PKN pada kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 ya, yaitu adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya agar anak-anak dapat menganalisis penerapan tiap-tiap sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, di sini Bapak sudah rangkumkan mapel PKN dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kenapa kita buat per mapel? Karena nanti ketika anak-anak melaksanakan ujian sekolah, maka ujian sekolah itu dilaksanakan atau menggunakan sistem per mata pelajaran, sehingga kita mulai dari sekarang untuk lebih siap lagi. Baik anak-anak, di subtema yang pertama, muatan pelajaran PKN kompetensi dasar 3.1, tentunya kita tahu atau anak-anak sudah sangat paham tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, digambarkan dengan burung Garuda, dan di burung Garuda tersebut membawa sebuah tameng di dadanya. Di situ ada 5 gambar yang mewakili tiap-tiap sila. Yang pertama, sila pertama dari Pancasila, bunyinya apa anak-anak? Ya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Maknanya bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bahwa orang Indonesia itu mempunyai Tuhan atau percaya adanya Tuhan. Kemudian orang Indonesia juga bertakwa, artinya orang Indonesia merupakan orang-orang yang religius. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga,
mengakui kebebasan memeluk agama. Dan yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ingat ya, kata kuncinya dari sila pertama Pancasila ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kata kuncinya adalah ketuhanan. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam hal beribadah, dalam hal keagamaan, ini adalah penerapan sila pertama Pancasila. Nah, sila kedua, anak-anak sudah tahu dong, kalau sila pertama tadi dilambangkan dengan bintang ya, ini sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya apa? Kemanusiaan. Jadi suka saling menolong ya. Ada korban banjir, ada korban bencana alam, tetangga kita ada yang sakit. Ini adalah rasa kemanusiaan ya. Kata kuncinya kemanusiaan. Jadi hal-hal yang terkait hubungan antar sesama manusia, saling membantu antar sesama manusia, ataupun manusia menjaga kelestarian hewan pun itu adalah makna dari sila kedua Pancasila. Maknanya adalah pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Sesama warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ada kewajiban membayar pajak, ada kewajiban mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya, ada hak membela negara ya, ini mempunyai hak yang sama. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi kita saling menghormati antar manusia, antar warga negara, tidak membeda-bedakan ras, agama ataupun suku ya, itu tidak membeda-bedakan. Saling menyayangi sesama manusia dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya kamu bisa melaksanakan bakti sosial, teman kamu ada yang terkena wabah ya, COVID-19, kamu mau memberikan makanannya ya. Ini adalah bentuk penerapan sila kedua Pancasila. Nah, bagaimana dengan sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila itu dilambangkan dengan pohon beringin ya, yang isinya adalah persatuan Indonesia ya, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin itu tidak menjulang tinggi lurus ke atas, tapi menyamping, artinya dia meneduhkan orang-orang yang ada di bawahnya, atau dengan istilah lain ngayomi dengan orang-orang yang berteduh di bawahnya. Maknanya ini adalah suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Indonesia tidak boleh mudah terpecah belah ya. Tidak boleh orang Indonesia itu saling bertengkar karena perbedaan suku, ras, agama ataupun pendapat. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Nah, kata kuncinya tadi adalah persatuan ya, persatuan Indonesia. Jadi ada kerjasama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Kemudian
rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Rela berkorban ini misalnya kamu kepengin banget pergi jalan-jalan, berwisata, tapi pemerintah melarang karena ini sedang ada pandemi sehingga kamu harus tetap saja di rumah. Kamu kepengin sekali belajar di sekolah, tetapi karena instruksi dari pemerintah agar kamu belajarnya secara daring di rumah, maka kamu mematuhi anjuran dari pemerintah agar tetap di rumah. Ini adalah bentuk dari kamu mengamalkan sila ketiga Pancasila. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai antar suku, menghargai kebudayaannya. Maka kita biasanya ketika hari raya, ketika memperingati Hari Kartini, maka anak-anak biasanya disuruh menggunakan atau memakai pakaian-pakaian adat. Ini untuk mewujudkan kebhinekaan Tunggal Ika yang kita miliki sehingga terjadi persatuan, ya. Karena budaya-budaya kedaerahan ini adalah aset bangsa dan adalah kekayaan dari bangsa kita. Apa sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah dijelaskan dan ini ada sedikit tambahannya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, dan ekonomi. Maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati sesama agama atau antar agama, suku bangsa. Kita harus menyadari bahwasanya kita satu, yaitu Indonesia. Kemudian adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan, ya. Ini sangat bagus sekali. Perbedaan itu tidak menjadi sebab perselisihan. Coba kamu bisa melihat kaki kanan kamu dan kaki kiri kamu, ya. Kaki kanan dan kaki kiri kamu itu berbeda, ya, berbeda. Satu menghadap ke sana, satunya lagi menghadap ke sini. Nah, kalau itu tidak akur atau berselisih, maka tidak tercipta kebersamaan. Lha mlaku jadine nggak bisa jalan karena mereka saling bertengkar. Maka karena mereka berbeda tapi tidak mau berselisih, maka mereka bekerja sama. Kemudian kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu yang kita pelajari di subtema yang pertama. Sekarang kita lanjutkan di subtema kedua, ya. Jadi di subtema yang pertama tadi anak-anak mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila ke-1, 2, dan ke-3. Nah, di subtema yang kedua ini anak-anak mempelajari tentang penerapan sila ke-4 Pancasila. Dilambangkan dengan kepala banteng, ya. Ini gambar kepala banteng ini berbeda loh, ya, dengan simbol yang ada pada partai, ya. Kalau anak-anak melihat gambar bantengnya saja sudah berbeda. Sila keempat mengandung makna bahwasanya, oh ya, bunyinya apa dulu bunyinya? Bunyinya adalah apa? Ya, ayo siapa yang bisa? Ya, nah, dalam sila keempat ini mengandung makna bahwasanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah. Musyawarah ini untuk mencapai mufakat. Jadi kalau anak-anak mempunyai sebuah masalah di dalam keluarga, ibu tidak mau membelikan kuota untuk belajar, ayah tidak bisa membelikan kuota untuk belajar, anak-anak tidak boleh langsung ngambek, tidak boleh langsung
saya tidak mau belajar lagi karena tidak dibelikan kuota, itu jangan ya. Tapi anak-anak harus apa? Harus menanyakan, kenapa sih ayah sama ibu tidak mau membelikan kuota? Nah, setelah itu nanti ayah sama ibu akan menjawab, ya ayah sama ibu akan membelikan kuota, tapi dengan syarat digunakan untuk belajar, jangan digunakan untuk ngegame saja, atau jangan digunakan untuk membuat toktik saja ya, atau aplikasi-aplikasi sosial yang lain, tapi gunakan untuk belajar dan untuk kegiatan yang bermanfaat. Kalau anak-anak berjanji untuk melakukan itu, pasti kedua orang tuamu mau melakukan itu ya. Maka ini harus dimusyawarahkan agar ketemu mufakatnya. Musyawarah ini adalah sebuah upaya dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, untuk menyelesaikan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keempat? Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan ada 3 cara yang anak-anak harus ketahui. Yang pertama ada musyawarah. Musyawarah ini adalah upaya memecahkan bersama dengan berembuk bareng ya. Kemudian ada yang kedua namanya voting. Voting ini pengambilan keputusan yang dilakukan dengan suara terbanyak. Kalau sekarang ada pemilu atau pilkada, itu namanya dilakukan secara voting. Kemudian ada aklamasi. Aklamasi adalah pengambilan keputusan dengan cara penunjukan secara langsung. Langsung ditunjuk, misalnya si Nabil, kamu langsung jadi ketua kelas ya, atas perintah dari wali kelasnya. Nah, ini seperti itu contohnya. Itu adalah contoh dari aklamasi. Nah, kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dapat menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah mencapai mufakat. Ya. Nih, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ini menentukan jadwal ronda lingkungan. Ya, kalau di kelas kita di lingkungan sekolah ya menentukan jadwal piket ya. Kemudian mengikuti pemilihan umum ya, misalnya pemilihan presiden dan kepala daerah. Kita mau mengikuti, ini hak kita untuk dapat memilih ya, jadi digunakan. Kemudian mengikuti pemilihan ketua kelas, ini kalau di kelas dengan tertib dan tidak ada unsur yang jadi ini aja nanti dibeli ke es krim kayak gitu, tidak ada ya. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, untuk bisa bermusyawarah dengan baik, maka harus mengetahui tata cara dan peraturan dalam melaksanakan musyawarah. Di dalamnya ada, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang yang berbicara, harus menghargai pendapat orang lain, tidak merasa pendapat kita yang paling benar. Nah, sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran. Makna
dan tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya, jadi sila kelima ini mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia untuk dapat makmur, ya, sejahtera dan makmur. Hal itu mengapa diwujudkan dengan padi dan kapas. Padi menunjukkan kita harus bisa survive, harus bisa hidup berkecukupan dengan makanan, dan kapas menunjukkan kita harus berkecukupan dengan pakaian. Ini yang disebut dengan kesejahteraan, menuju Indonesia yang sejahtera. Kemudian keadilan ini merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia dikenal sebagai negara hukum karena segala sesuatu di Indonesia ditetapkan berdasarkan hukum, sehingga keadilan ini harus ditegakkan. Penegakan keadilan ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Adil ini tidak memandang bulu, tidak melihat entah itu pejabat, entah itu anggota dewan, entah itu adalah kepala dinas, entah itu hanya rakyat biasa, entah itu hanya pedagang kaki lima, itu tidak, tapi hukum itu menganggap sama semuanya, ya. Pengamalannya kita harus dapat bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain dan tidak bersifat boros atau gaya hidup mewah. Kita juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan kita juga harus menghargai hasil karya orang lain. Nah, salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila ini adalah menabung. Dengan menabung itu melatih kita untuk hidup hemat, untuk bisa sejahtera di masa yang akan datang. Nah, di dalam subtema yang ketiga, tadi subtema 1 isinya penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga. Di subtema kedua ini isinya adalah penerapan sila keempat dan kelima. Apa yang ada di subtema ketiga? Mari kita simak bersama, ya. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu tentang menganalisis penerapan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Nah, sikap menyayangi hewan peliharaan ini sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Ini sila pertama, ada kata syukur, ya, kata kuncinya di syukur, maka ini kita terhadap anugerah Tuhan, maka ini menjadi sila pertama. Merawat hewan peliharaan yang sakit, ini sila kedua. Kenapa? Karena kita mempunyai rasa kemanusiaan, ya, ada rasa kemanusiaannya di situ, sehingga merawat hewan ini adalah wujud kemanusiaan kita. Kemudian yang ketiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Nah, mempunyai keberagaman ini, maka kita akan sangat bangga. Wah, hewan-hewan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Ini adalah penerapan sila yang ketiga. Kemudian ketika anak-anak berdiskusi membagi tugas merawat hewan peliharaan, misalnya anak-anak punya peliharaan kucing, antara kakak dan adik dibagi tugasnya itu. Nah, ketika sedang bermusyawarah, maka anak-anak sedang melaksanakan penerapan sila keempat Pancasila. Kemudian membagi tugas merawat hewan dengan adil. Dengan adil, si kakak 3 hari, si adik 3 hari. Karena dengan adil, maka anak-anak bisa menerapkan sila kelima Pancasila. Nah, penerapan sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Maka kita harus
selalu menjaga dan memelihara hewan serta tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, berikut ada beberapa penerapan sila. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai macam tumbuhan. Bersyukur itu sila berapa? Bersyukur ketuhanan. Oh, berarti sila yang pertama. Kemudian merawat tumbuhan dengan baik. Ada merawat berarti sikap kita, oh itu berkaitan dengan kemanusiaan. Berarti itu adalah sila kedua. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka, misalnya ada tanaman Rafflesia arnoldi, kita bangga karena kita punya bunga Rafflesia arnoldi. Nah, maka rasa bangga itu adalah pengamalan sila yang ketiga, betul sekali. Kemudian bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ini adalah contoh dari sila yang keempat. Ya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di dalam video ini. Tentunya ini hanya sebuah ringkasan, jelas dan detailnya itu ada di dalam buku paket dan juga ada buku-buku penunjang yang relevan lainnya. Ya, anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Selain itu, tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker kemanapun anak-anak pergi, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun menggunakan air yang mengalir, ya tentu saja dengan sabun. Kemudian yang ketiga adalah jauhi kerumunan, ya, dan menjaga jarak. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.